Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gerak harmonik sederhana, part yang kelima, yaitu tentang contoh soal dari frekuensi, periode, dan energi gerak harmonik. Simak terus video ini sampai akhir. Contoh soal yang pertama, sebuah partikel dengan massa 100 gram bergetar harmonik dengan persamaan simpangan Y sama dengan 20 sin dalam kurung 10 pi T plus pi dengan Y dalam sentimeter dan T dalam sekon. Tentukan besarnya energi potensial, energi kinetik, energi mekanik, dan gaya pemulih pada saat partikel tersebut telah bergetar selama 1/3/4 sekon. Kita data yang diketahui ya, jadi yang pertama itu ada massa. Massa sama dengan 100 gram. Nah, tipsnya seperti ini. Untuk energi, itu kan nanti satuan energi kan joule ya, harus dalam SI. Berarti semuanya harus SI. Massa dalam SI, harus kilogram. Terus nanti simpangan atau Y, amplitudo atau A harus dalam meter. Jadi kalau masih sentimeter, diubah jadi meter. V sama A juga diubah. V dalam meter per sekon, A dalam meter per sekon kuadrat. Tapi kalau misalkan yang ditanyakan atau hanya berkutat pada Y, V, dan A, nggak apa-apa pakai sentimeter, sentimeter per sekon, sama sentimeter per sekon kuadrat. Pokoknya kalau ada energi, harus pakai SI. Oke, jadi 100 gram kita ubah menjadi kilogram, berarti 0,1 kilogram. Persamaan simpangan kan Y sama dengan A sin omega T plus theta 0. Berarti 20 itu A, amplitudo. Ya, berarti A sama dengan 20. Satuannya apa? Di situ Y dalam sentimeter, berarti A-nya juga sentimeter. Kita ubah ke meter, 0,2 meter. Berarti kan A sin omega T, berarti omeganya 10 pi itu. Omega sama dengan 10 pi. Satuannya radian per sekon. Plus theta 0, berarti theta 0-nya pi. Theta 0 sama dengan pi. Di sini kita disuruh mencari EP, EK, EM, sama FP. Kita mulai dari EP. EP itu rumusnya apa? Setengah KY kuadrat. Ya, setengah KY kuadrat, kita harus cari K sama Y. Kita mulai cari K dulu ya. Berarti K sama dengan M dikali omega kuadrat. Berarti sama dengan M-nya 0,1. Omeganya 10 pi. Langsung dikuadratkan ya, jadi 100 pi kuadrat. Berarti K kita dapatkan langsung sebesar 10 pi kuadrat. K itu tetapan pegas, satuan SI-nya Newton per meter. K tahu, sekarang kita cari Y. Y di situ kan sudah ada persamaannya. 20 sin 10 pi T plus pi. Di sini kan pada saat partikel tersebut bergetar selama 1/3/4 sekon. Berarti ini kan T ya. Ini T, berarti kita masukkan T-nya 1/3/4. Berarti Y sama dengan 20 sin dalam kurung 10 pi dikali 1/3/4, kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Berarti T-nya ini 7/4, 7/4 sekon. Berarti T-nya kita masukkan 7/4 plus pi. Berarti sama dengan 20 sin. Di sini 10 sama 4 dicoret ya, menjadi 2 sama 5. 5 kali 7, 35. Berarti 35 pi per 2 plus pi. Kita jadikan pi itu 2 per 2 ya, berarti 2 pi per 2. Kita langsung samakan penyebut. Berarti sama dengan 20 sin 35 tambah 2 itu 37 pi per 2. Kita jadikan pecahan campuran, berarti sama dengan 20 sin, berarti itu 18,5 ya, 18,5 pi. Dijadikan pecahan campuran untuk memudahkan kita menghitung. Karena di sini ingat, sin itu kan berulang setiap 2 pi. Jadi kalau misalkan nilai dari sudutnya ini lebih dari 2 pi, kita harus kurangi dengan kelipatan 360 derajat atau kelipatannya 2 pi. 18,5 pi dikurangi berapa? Ingat kalau misalkan sin, cos, atau tangen, atau trigonometri apapun, kalau sudutnya lebih dari 360 derajat atau lebih dari 2 pi, harus dikurangi dengan kelipatannya 2 pi, sampai nilainya berkisar antara 0 sampai 2 pi, kuadran 1, 2, 3, atau 4. Jadi di sini, kalau 18,5 pi dikurangi dengan kelipatan 2 pi berapa? Ya berarti dikurangi 18 pi. Kalau 18,5 pi dikurangi 18 pi kan tinggal setengah pi. Gitu ya. Setengah pi sudah berada di antara 0 sampai 2 pi. Jadi di sini sama dengan 20 sin setengah pi. Sin setengah pi itu kan 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1. Berarti 20 kali 1. Berarti Y-nya sama dengan 20. Satuannya masih sentimeter, hati-hati ya, karena kan persamaannya masih dalam sentimeter. Kita ubah ke meter, berarti sama dengan 0,2 meter.
K tahu, Y tahu, kita hitung EP sekarang. EP rumusnya sama dengan setengah KY kuadrat. Berarti sama dengan setengah K-nya 10 pi kuadrat dikali Y-nya 0,2 kuadrat berarti 0,04. 2 dan 0,04 coret menjadi 0,02. Kali 10 berarti EP-nya kita dapatkan sebesar 0,2 pi kuadrat, satuannya joule. Oke, kita ke energi kinetik sekarang. Nah, energi kinetik kan rumusnya setengah mv kuadrat, tapi kan V nggak tahu. EK kita hitung belakangan, kita hitung EM terlebih dahulu ya. Jadi EM itu kan rumusnya dimanapun sama ya, jadi tidak tergantung pada waktu atau tidak tergantung pada simpangan, yaitu rumusnya setengah KA kuadrat. Berarti sama dengan setengah K-nya 10 pi kuadrat. A-nya di situ diketahui 0,2, berarti 0,2 kuadrat 0,04 juga. Berarti ini sama ini, 2 coret berarti 0,02 kali 10 berarti EM-nya juga sama dengan 0,2 pi kuadrat joule. Oke, EP tahu, EM tahu, ya sudah. EK kan berarti EM dikurangi EP gitu ya. Berarti sama dengan 0,2 pi kuadrat dikurangi 0,2 pi kuadrat, berarti habis. EK-nya sama dengan 0. Oke, sekarang kita cari yang terakhir, gaya pemulih atau FP. FP rumusnya min KY, ya kan? Jadi sama dengan min K-nya 10 pi kuadrat, Y-nya 0,2. Berarti FP sama dengan 10 kali 0,2 itu 2 ya, berarti min 2 pi kuadrat, satuannya Newton. Oke, jadi kita dapatkan jawabannya pada saat partikel tersebut telah bergetar selama 1/3/4 sekon, energi potensialnya adalah 0,2 pi kuadrat joule, energi mekaniknya juga 0,2 pi kuadrat joule, energi kinetiknya 0, sedangkan gaya pemulihnya min 2 pi kuadrat Newton. Tanda negatif bagi gaya pemulih itu artinya gayanya ke bawah, karena simpangannya di atas titik setimbang. Masuk akal ya? Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah ayunan sederhana di bumi mempunyai frekuensi ayunan sebesar 15 Hz. Jika ayunan tersebut dibawa ke sebuah planet dengan percepatan gravitasi sepertiga percepatan gravitasi bumi, panjang tali ayunan dijadikan 3 kalinya, dan massa beban juga dibuat 3 kalinya, tentukan frekuensinya sekarang. Oke, jadi di sini kita ini ceritanya membandingkan frekuensi ayunan ini di bumi dan di suatu planet. Ya, jadi nanti kalau membandingkan masih ingat ya pakai cara bagi rumus. Tapi di sini sebelumnya kita data yang diketahui. Saat di bumi, frekuensi ayunan 15 Hz, berarti itu F bumi atau kita lambangkan FB gitu ya. FB sama dengan 15 Hz. Lalu ayunan tersebut dibawa ke sebuah planet dengan percepatan gravitasi, berarti itu G-nya planet ya, GP ya, G planet. Sama dengan sepertiga percepatan gravitasi bumi, berarti sepertiga GB. Panjang tali ayunan dijadikan 3 kalinya, berarti panjang tali ayunan di planet LP sama dengan 3 kali panjang tali ayunan di bumi, berarti LB. Dan massa beban juga dibuat 3 kalinya, berarti MP massa beban di planet sama dengan 3 massa beban di bumi. Jadi MP sama dengan 3 MP ini bukan masanya planet 3 kali masanya bumi ya, tapi massa beban yang digunakan di planet itu 3 kali dari massa beban yang digunakan di bumi. Tentukan frekuensinya sekarang, berarti FP berapa. Oke, kita pakai cara bagi rumus. Ya, F itu kan rumusnya kita tahu, 1/2pi akar G per L. Gitu ya. Kita pakai cara bagi rumus. Yang pertama ini misalkan FP. Kalau FP berarti G-nya juga GP, L-nya juga LP. Lalu kita per di sini. Per yang bawah FB. FB berarti sama dengannya kita hapus saja. Kita ganti 1 di tengah. Ini ya. Per berarti di sini FB-nya sama dengan 1/2pi akar GB per LB. Oke, 1/2pi bisa dicoret. Yang di kiri tinggal FP per FB kan. FP-nya dicari. Berarti FP per FB-nya 15. Sama dengan di sini yang bawah yang akar GB per LB kita kali balik. Biar pecahannya nggak tumpuk-tumpuk ya. Berarti sama dengan akarnya kita masukkan langsung. Berarti GP per LP dikali LB per GB. Oke, kita masukkan ya. FP per 15 sama dengan akar GP itu kan 1/3 GB. Lalu LP 3 LB. Dikali LB-nya tetap ya, LB per GB juga tetap.
GB dicoret, LB dicoret. Ya sudah, berarti FP per 15 sama dengan, ini kan 1/3 bagi 3 itu 1/9 kan? Berarti kalau akar 1/9 itu 1/3. Jadi 3 bisa dicoret sama 5. Kita langsung dapatkan, kita kali silang ya. Berarti FP-nya sama dengan 5 Hz. Oke, jadi kita dapatkan frekuensinya sekarang ketika ayunan ini dibawa ke planet, dihasilkan frekuensi ayunannya sebesar 5 Hz. Kalau kalian lihat di sini, massa dari beban itu tidak mempengaruhi frekuensi. Yang mempengaruhi besarnya frekuensi itu hanya percepatan gravitasi dan panjang tali ayunan. Oke? Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda bergerak harmonik sederhana dengan amplitudo 6 cm dan frekuensi 4 Hz. Tentukan kecepatan benda saat energi kinetik 2 kali energi potensialnya jika saat itu benda berada di atas titik setimbang. Oke, kita data dulu yang diketahui ya. Di situ ada amplitudo A sama dengan 6 cm. Tetapi karena di sini ada hubungannya sama energi, kita arahkan ke SI ya. Berarti kita ubah ke SI 0,06 meter. Frekuensi F sama dengan 4 Hz. Lalu kita disuruh mencari V, kecepatan benda saat energi kinetik. Berarti EK sama dengan 2 kali energi potensialnya. EK sama dengan 2 EP. Jika saat itu benda berada di atas titik timbang, berarti Y-nya positif atau Y-nya lebih besar dari 0, gitu ya. Nah, di sini kita disuruh mencari V. V itu kan kita tahu rumusnya omega A cos theta. Ya, V sama dengan omega A cos theta. Omega bisa kita cari dari F. F-nya kan 4 Hz ya. Jadi kita hitung omega sama dengan 2πf. Itu kan rumusnya ya. Berarti sama dengan 2pi dikali 4. Berarti omeganya kita dapatkan sebesar 8pi. Satuannya radian per sekon. Omega sudah tahu. A sudah tahu 0,06 meter. Tinggal cos theta atau theta ini berapa. Dari mana kita mencari theta? Ya, satu-satunya jalan ini, EK sama dengan 2EP ini. Kan nggak ada selain ini yang diketahui ya. Jadi EK sama dengan 2EP ini kita jabarkan. EK sama dengan 2EP. EK di sini kita pakai rumus yang terakhir ya. Karena biasanya pakai yang itu, setengah K dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Sama dengan 2EP. EP itu setengah K Y kuadrat. Oke, setengah K dicoret. Lalu A kuadrat, A-nya kan diketahui 0,06 meter, dikuadratkan. Nah, karena nolnya terlalu banyak, kalau dikuadratkan kita jadikan bentuk baku aja. 0,06 itu kan 6 kali 10 pangkat min 2. Dikuadratkan, berarti 36 kali 10 pangkat min 4. Min Y kuadrat sama dengan 2Y kuadrat. Min Y kuadrat pindah ke kanan jadi plus, berarti 36 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 2Y kuadrat plus Y kuadrat, 3Y kuadrat. 3 dan 36 dicoret jadi 12. Jadi kita dapatkan Y kuadratnya sama dengan 12 kali 10 pangkat min 4. Lalu di sini berarti kan Y-nya di akar. Berarti Y sama dengan akar 12 itu 4 kali 3 berarti 2 akar 3 ya. 2 akar 3 dikali 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat min 2 meter satuannya. Nah, di sini harusnya kan Y-nya plus minus karena akar itu bisa plus bisa minus. Ya kan? Tapi di sini ada keterangan Y-nya lebih besar dari 0. Saat itu benda berada di atas titik setimbang. Jadi Y-nya kita ambil yang positif. Yang negatif 2 akar 3 kali 10 min 2 itu TM, nggak mungkin. Ngerti ya? Jadi di sini Y-nya cuma satu kemungkinan. Oke? Nah, setelah Y ketemu, tujuan kita sebenarnya kan mencari theta. Kita butuh theta ini berapa? Dari Y, kita pakai rumus Y sama dengan A sin theta. Karena kan A diketahui. Berarti nanti logikanya theta atau paling nggak sin theta itu bisa tahu. Ya, jadi kita masukkan Y sama dengan A sin theta. Y-nya 2 akar 3 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A-nya 0,06 kita jadikan bentuk baku ya. 6 kali 10 pangkat min 2 sin theta. 10 pangkat min 2 dicoret. 6 dicoret sama 2 berarti 3 ya. Berarti kita dapatkan sin theta sama dengan akar 3 per 3. Oke, sin theta tahu gini, V itu kan sama dengan omega A cos theta. Kita harus cari cos theta dari sin theta. Gimana caranya? Ingat pakai prinsip trigonometri, kita gambar segitiga. Segitiganya ini di kuadran berapa? Kita lihat. Sin theta kan positif. Positif itu bisa di kuadran 1 atau kuadran 2. Ya, terus kuadran 1 dan kuadran 2, kedua-duanya benda di atas titik setimbang. Berarti ini jawabannya ada 2 kemungkinan. Kita gambar kalau di kuadran 1 seperti apa, kalau di kuadran 2 seperti apa.
Ya, masih ingat cara menggambar segitiga di kuadran 1 seperti ini gambarnya ya. Nah, seperti ini. Berarti tetanya yang ini. Ya, tetanya yang ini siku-siku. Kita tulis ini kuadran 1 ya. Sin theta sama dengan akar 3 per 3. Berarti akar 3 itu depan, berarti ini akar 3. 3 itu miring, berarti ini 3. Sampingnya berapa? Sampingnya kita pakai rumus Pythagoras ya. Sampingnya ini misalkan X gitu ya. Berarti kan X sama dengan akar 3 kuadrat min akar 3 kuadrat. Gitu kan ya, kalau menurut Pythagoras ya. Berarti sama dengan akar 9 min 3. Berarti X-nya ini akar 6. Oke, kalau X akar 6 berarti kita dapatkan cos theta. Cos theta-nya berarti sama dengan samping per miring. Berarti X per 3 atau akar 6 per 3. Cos theta sama dengan akar 6 per 3, kita bisa cari V di sini. V sama dengan omega A cos theta. Berarti sama dengan omeganya di sini 8pi tadi ya. A-nya 6 kali 10 pangkat min 2. Cos theta-nya akar 6 per 3. 3 dicoret sama 6, berarti 2. Berarti sama dengan 8pi kali 2, berarti 16pi ya. 16pi kali 10 pangkat min 2 akar 6. Sebelum min 2 kita kalikan aja. Jadi V sama dengan 0,16 pi akar 6. Satuannya berarti meter per sekon. Tapi belum selesai, ini baru kuadran 1. Sekarang kalau kuadran 2 gimana? Kalau kuadran 2 kan gambar segitiganya seperti ini. Ini theta, berarti depannya yang ini ya, akar 3, miringnya 3. Berarti X-nya yang ini. X-nya nilainya negatif ya, karena kan ke kiri itu. Ini siku-siku, berarti kan ke kiri, negatif. X-nya sama persis seperti yang tadi ya, cuman ini negatif, jadi min akar 6 X-nya kalau sekarang. Ya, kalau X-nya min akar 6, berarti cos theta-nya sama dengan min akar 6 per 3, kan samping per miring. Kita masukkan ke rumus V sama dengan omega A cos theta. Berarti sama dengan, kita masukkan omeganya 8pi, A-nya 6 kali 10 pangkat min 2, sekarang cos theta-nya min akar 6 per 3. Coret ini 2. Jadi ini angkanya sama aja seperti yang tadi ya, cuman beda negatif. Jadi langsung aja kita tulis jawaban akhirnya, tinggal dikasih tanda negatif. Berarti min 0,16 pi akar 6 meter per sekon. Jadi kita dapatkan kecepatan benda saat energi kinetik 2 kali energi potensialnya jika saat itu benda berada di atas titik seimbang adalah 0,16 pi akar 6 meter per sekon atau min 0,16 pi akar 6 meter per sekon. Oke. Kita ke contoh soal berikutnya. Sebuah benda mengalami gerak harmonik sederhana. Pada saat simpangannya 2 cm, kelajuannya 4 cm per sekon. Dan pada saat simpangannya 4 cm, kelajuannya 2 cm per sekon. Tentukan amplitudonya. Oke, jadi di sini kita data yang diketahui ya. Yang diketahui pada saat simpangannya 2 cm, misalkan itu Y1. Y1-nya 2 cm, kelajuannya berarti V1 itu 4 cm per sekon. Dan pada saat simpangannya 4 cm, berarti itu Y2 sama dengan 4 cm, kelajuannya berarti V2 sama dengan 2 cm per sekon. Kita disuruh mencari amplitudo, A-nya berapa. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita pakai cara bagi rumus. Bagi rumusnya apa? Bagi rumusnya EK. Ya, karena EK itu rumusnya setengah MV kuadrat, juga bisa setengah K dalam kurung A kuadrat min Y kuadrat. Oke, tapi karena bagian energi, harus diubah jadi SI terlebih dahulu ya. Jadi ini kita jadikan bentuk baku aja, jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter. V1-nya berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Y2-nya berarti 4 kali 10 pangkat min 2 meter. V2-nya berarti 2 kali 10 pangkat min 2 meter per sekon. Kita pakai cara bagi rumus. EK itu kan rumusnya setengah K A kuadrat min Y kuadrat. Ini ya, kita bagi rumus kondisi 1 dan kondisi 2. Berarti kalau EK1 setengah K nggak ada K1, K2. K itu kan tetapan pegas, nilainya kan tertentu. A pun juga demikian, amplitudo selalu sama. Jadi yang membedakan hanya Y-nya aja. Jadi di sini setengah K dalam kurung A kuadrat min Y1 kuadrat. Kita per sama EK2 gitu ya. Dan di sini tanda sama dengannya dihapus saja. Kita jadikan 1 di tengah. Sama dengan seperti ini. Per, berarti ini setengah K dalam kurung A kuadrat min Y2 kuadrat. Setengah K bisa dicoret. Lalu di ruas kiri EK1 dan EK2 kita uraikan. EK kan kita tahu rumus basicnya itu setengah MV kuadrat. Berarti setengah MV1 kuadrat
per setengah M V2 kuadrat. Sama dengan yang kanan kan tinggal A kuadrat min Y1 kuadrat. Berarti A kuadrat min Y1-nya langsung kita masukkan. Y1 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan langsung aja 4 kali 10 pangkat min 4. Per yang bawah berarti A kuadrat min Y2 kan 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 16 kali 10 pangkat min 4. Oke, setengah M dicoret, tinggal V1 kuadrat per V2 kuadrat. V1-nya kita masukkan 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 16 kali 10 pangkat min 4 per V2 kuadrat. V2-nya 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 4 kali 10 pangkat min 4. Sama dengan yang kanan tetap A kuadrat min 4 kali 10 pangkat min 4 per A kuadrat min 16 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkat min 4 bisa dicoret. 16 dan 4 dicoret jadi 4 ya. Kita kali silang, berarti di sini 4A kuadrat min 4 kali 16 itu 64 dikali 10 pangkat min 4. Sama dengan ini kan 1 ya, jadi dikalikan ya sudah. A kuadrat min 4 kali 10 pangkat min 4. Oke, A kuadrat pindah ke kiri, berarti 4A kuadrat min A kuadrat itu 3A kuadrat. Sama dengan min 64 kali 10 min 4 pindah ke kanan. Berarti min 4 kali 10 pangkat min 4 plus 64 kali 10 pangkat min 4. 10 pangkatnya sudah sama, jadi tinggal min 4 tambah 64 ya. Atau 64 dikurangi 4 itu 60 kali 10 pangkat min 4. 3 dan 60 dicoret, jadi tinggal 20. Oke, jadi A-nya tinggal di akar ya. 20 di akar itu 4 kali 5 berarti 2 akar 5. Kali 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat min 2. Satuannya meter. Oke, jadi kita dapatkan amplitudo dari gerak harmonik tersebut adalah 2 akar 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Nilai amplitudo selalu positif, nggak mungkin negatif. Jadi di sini akarnya sudah pasti positif. Oke? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.